Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Setiap pagi biarlah Tuhan yang tuntun langkah kita, biarlah firman-Nya menyertai kehidupan setiap kita, dan biarlah berkat-Nya ada buat setiap kita. Haleluya. Pagi ini saya rindu membagikan bahwa setiap kita seringkali terjebak oleh pikiran kita sendiri. Banyak orang jadi takut, gelisah, cemas, khawatir karena pikirannya sendiri. Paulus merisaukan hal ini di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Kita baca sama-sama 2 Korintus 11 ayat 3, dikatakan seperti ini. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus bilang takut pikiran kita diperdaya oleh tipu muslihat si jahat. Pernah nggak kita berpikir ketika ada orang diberkati, lalu kita berpikir dia nggak layak diberkati? Ketika ada orang dipromosi, kita berpikir dia nggak layak dipromosi. Lalu kita mulai jadi insecure, lalu kita mulai marah sama Tuhan, kita mulai marah sama keadaan, lalu kita jadi gelisah, kita jadi cemas, kita jadi khawatir, kita jadi takut, kita jadi korban karena pikiran kita sendiri. Paulus bilang, aku takut kamu diperdaya oleh pikiran yang salah. Dan kita harus mengerti kita jangan lagi dijebak oleh pikiran yang salah. Karena ketika Yesus menebus setiap kita, hal pertama yang ditebus adalah pikiran kita yang salah. Ketika di Taman Getsemani, kalau kita baca di Lukas 22 ayat 44, saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini, Yesus sangat menderita secara batin sehingga ia makin sungguh-sungguh berdoa, keringatnya seperti darah menetes ke tanah. Ia sangat takut. Dalam beberapa literatur yang saya baca, ia menjadi sangat takut, mau mati rasanya. Kepalanya mengeluarkan keringat dan keringatnya darah. Orang yang takut biasanya karena pikirannya yang menjadi khawatir, cemas karena pikiran yang salah. Pikiran salah ditebus pertama kali ketika Yesus mau menebus setiap kita dari dosa, pelanggaran, kesalahan kita. Karena ketika Hawa diperdaya oleh iblis, kemudian Adam juga diperdaya akhirnya. Ketika mereka makan buah itu, hal pertama yang mereka terima akibat dosa, mereka menjadi takut, mereka sembunyi. Dan Yesus di Taman Getsemani menjadi takut, keringatnya seperti tetes darah. Akibat dosanya Adam dan Hawa, tanah menjadi terkutuk. Ketika Yesus menebus kita, hal pertama yang terjadi di Taman Getsemani, peluh darahnya itu menetes ke tanah. Penebusan pertama terjadi di Taman Getsemani, yaitu pikiran yang salah ditebus. Tuhan mau hari ini kita nggak jadi korban atas pikiran kita sendiri. Sadari bahwa darah Yesus telah menebus kita dari pikiran yang salah. Karenanya kita perlu darahnya, kita perlu firman-Nya menuntun langkah kita. Mulai hari ini banyak baca firman Tuhan. Alkitab bilang pikirkan yang manis. Kita buka yuk Filipi 4 ayat 8, dikatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang manis itu bicara tentang Yesus. Semua yang benar bicara tentang Yesus. Semua yang mulia bicara tentang Yesus. Semua yang sedap didengar, kabar baik dari Yesus. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua kebaikan Tuhan Yesus. Pikirkan hari ini Tuhan telah siapkan rencana yang indah untuk kita melihat berkat-Nya, kebaikan-Nya. Pikirkan semuanya itu. Mari datang di hadapan Tuhan setiap kita yang sedang dijebak oleh pikiran, digiring oleh iblis untuk berpikir tentang orang lain nggak layak, dia nggak layak diberkati, pikiran-pikiran yang nggak benar, pikiran yang salah. Kita percaya pikiran yang salah sudah disingkirkan oleh kuasa darah Yesus, dan biar firman Tuhan yang menuntun pikiran kita. Serahkan cara berpikir kita kepada Tuhan, dan biarlah mulai hari ini kita ikut jalannya Tuhan, kita ikut pikirannya Tuhan. Mari bawa doamu,
Datang pagi hari ini setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word, datang di hadirat Tuhan. Serahkan masalahmu, serahkan tantangan di hidupmu, serahkan setiap cara berpikir kita. Kalau kita berpikir yang salah, kita bertobat, kita minta Tuhan tuntun cara berpikir kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari bawa doa kita, ambil waktu saat ini walaupun mungkin singkat, tapi kita bawa hati kita, hidup kita pagi ini di hadirat Tuhan. Bawa pikiran kita di hadirat Tuhan. Bawa apa yang jadi khawatir kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai pikirkan Tuhan pasti berbuat baik, Tuhan pasti mengasihi kita, ada rencana indah dari Tuhan buat kita. Saya mau doa buat setiap kita yang gabung dengan Morning with the Word. Mari ambil waktu 1-2 menit, naikkan doamu datang di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus berkati setiap pribadi yang gabung dengan Morning with the Word pagi hari ini. Tuhan yang tahu apa yang sedang kami pikirkan, apa yang sedang kami khawatirkan. Kami berdoa biarlah roh-Mu menuntun kami, darah-Mu menyucikan pikiran kami, firman-Mu menuntun kami. Kami tolak setiap pikiran yang salah. Tuhan beri damai sejahtera, Tuhan beri berkat-Mu, kasih sayang-Mu. Dalam nama Yesus berkati yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang menemukan jalan buntu, Tuhan buka jalan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Bahkan ada jawaban doa yang terbaik bagi setiap pribadi. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah doa. Percayalah setiap doa tidak sia-sia. Setiap doa Tuhan jawab, Tuhan dengar, kita terima jawaban doa. Bagikan kabar baik ini kepada beberapa orang teman kita, kepada banyak orang sahabat kita, dan biarlah lebih banyak lagi orang yang boleh menerima berkat-Nya setiap pagi. Biarlah lebih banyak orang lagi yang menerima lawatan Tuhan setiap pagi. Tuhan berkati setiap kita. See you.